pesantren ramahan itu kan sebenarnya merupakan konsepsi sebagai jawaban atas kompleksitas tantangan ya yang ada di pesantren kita. Kita tahu bahwa banyak hal positif yang ada di pesantren, tetapi juga ada hal-hal yang memang terus kita lakukan koreksi ya. Benar. Misalnya ya ada pengaduan yang masuk di kita, misalnya anak menjadi pelaku bully, pelaku kekerasan, korban kekerasan, pelakunya oknum ya. Bincang-bincang Sobat KPAI. Oh, halo Sobat KPAI, apa kabar? Semoga Sobat selalu dalam keadaan sehat dan juga tentunya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sobat KPAI, pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang tentunya pasti sudah tidak asing lagi bagi Sobat KPAI. Beliau adalah Bapak Dr. Susanto MA, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan berbincang-bincang perlindungan anak dengan beliau tentang pesantren ramah anak. Apa pesantren ramah anak? Baik, langsung saja kita sapa dan berbincang-bincang dengan beliau. Apa kabar Pak Susanto? Alhamdulillah baik, Mas Gilang. Baik ya Pak ya. Gimana kabarnya Pak, aktivitas hari ini? Ada cukup banyak kasus-kasus tentunya. Tetap Ya, semangat Pak ya. tentu dengan penuh semangat ya, meskipun situasinya seperti ini, tapi semangat itu harus menjadi bagian dari nadi kita di dalam bekerja dan tentu mengawal upaya pemastian perlindungan anak di Indonesia. Baik. Nah, Pak Susanto, tema kita kali ini akan membicarakan tentang pesantren ramah anak ini, Pak. Sebenarnya apa sih Pak sebenarnya pesantren itu dan jenisnya apa saja sebenarnya? Ya, banyak referensi ya yang mengulas dan mengupas terkait dengan pesantren ya, sekaligus juga di Undang-Undang 18 2019 tentang pesantren itu juga secara tegas memberikan definisi operasional apa itu sebenarnya pesantren, sekaligus jenis-jenis layanan pesantren itu seperti apa. Menurut Undang-Undang Pesantren di pasal 5 disebutkan bahwa jenis pesantren itu ada 3 tipe ya. Tipe pertama adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan kajian kitab kuning. Yang kedua adalah pesantren yang menyelenggarakan dirosah Islamiyah dengan pola pendidikan mualimin. Dan yang ketiga adalah pesantren yang menyelenggarakan dalam bentuk lain terintegrasi dengan pendidikan umum. Nah, sebenarnya pesantren itu sederhananya adalah merupakan lembaga berbasis masyarakat yang dibentuk perseorangan atau yayasan atau organisasi untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, mempelajari khasanah keislaman ya, dalam kerangka mewujudkan karakter unggul, memiliki pemikiran moderat, cinta tanah air, mengamalkan ajaran keagamaan dan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sebenarnya mungkin saja sebagian dari Sobat KPAI belum mengetahui ya apa sebenarnya pesantren. Nah, kalau dilihat dari sisi tipologi, Undang-Undang 18 2019 tentang pesantren telah memberikan acuan ya, memberikan penjelasan ya bahwa pesantren itu setidaknya ada 3 tipe ya. Tipe pertama adalah pesantren yang menyelenggarakan kajian kitab kuning ya. Yang kedua adalah pesantren yang menyelenggarakan dirosah Islamiyah dengan pola pendidikan mualimin. Dan yang ketiga adalah bentuk lain ya yang terintegrasi dengan pendidikan umum. Saya kira saat ini juga bertumbuh layanan-layanan pendidikan pesantren yang katakanlah terintegrasi dengan pendidikan umum ya. Di dalamnya ada SMP, ada SMA, kemudian sore dan malamnya mengkaji kitab kuning dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan bentuk-bentuk baru yang saat ini memang bertumbuh di masyarakat kita, semata-mata agar alumni-alumninya itu memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Baik. Jadi
lumayan banyak sebenarnya jenis-jenis dari pesantren itu ya Pak ya, dan ada beberapa jenis, dan juga dengan perkembangan zaman ini ada bentuk-bentuk baru terkait pesantren itu sendiri. Nah, kalau untuk ramah anaknya ini Pak, sebenarnya bagaimana sih Pak prinsip pesantren ramah anak sendiri itu Pak? Ya, prinsip penyelenggaraan pesantren ramah anak itu tidak terlepas dari prinsip di konvensi hak anak ya. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada kekerasan ya, berorientasi pada hak hidup tumbuh kembang anak, menghargai partisipasi anak ya, anak sebagai subjek yang harus dihormati dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi pegangan di dalam proses pengembangan pesantren ramah anak. Kenapa? Kenapa ini penting dikembangkan pesantren ramah anak? Karena fakta bahwa satu sisi tumbuhnya pesantren di Indonesia itu memang luar biasa ya. 13.000 lebih pesantren yang ada di Indonesia. Variasi kontribusinya sangat besar. Saya kira teman-teman juga melihat ya alumni-alumni pesantren yang telah menjadi pejabat publik ya, telah berkreasi memberikan kontribusi kepada bangsa dan beraktivitas dengan berbagai passion dan kebakatannya ya. Ada di bidang sosial, ada di bidang ekonomi, ada bidang politik, ada menjadi pejabat katakanlah daerah dan lain sebagainya, termasuk juga yang bekerja di media ya. Nah. Ini banyak alumni pesantren yang juga menjadi youtuber baru yang hemat kami ini juga akan membawa hasanah kemajuan teknologi dan informasi saat ini menjadi lebih bervariasi, lebih kompetitif, dan tentu lebih menawarkan warna-warna baru. Tentu pada prinsipnya adalah kita harapkan pada alumni pesantren ini menumbuhkan kepeloporan ya, menumbuhkan kepeloporan positif. Di antaranya adalah bagaimana juga menumbuhkan kepeloporan untuk cinta tanah air dan bangsa, menumbuhkan kepeloporan untuk menghargai perbedaan ya, keragaman ya, berpikir moderat ya. Kemudian tentu yang harus juga dipastikan adalah cinta NKRI, dan di pihak lain juga bagaimana kita juga memberikan kepeloporan terkait dengan pencegahan segala bentuk bullying yang ada di masyarakat kita, termasuk juga di lingkungan pesantren. Itu penting agar ke depan satu sisi pesantren atau tetap dengan kekhasannya, tetapi di pihak lain potensi-potensi dan kerentanan yang selama ini juga menjadi catatan itu ke depan akan terkoreksi dan menjadi lebih baik lagi. Wah, itu memang programnya jadi sebenarnya sangat positif sekali Pak ya, program pesantren ramah anak ini. Termasuk mungkin dengan banyaknya kasus-kasus di pesantren ini, itu menjadi satu jawaban juga Pak terkait program pesantren ramah anak ini Pak. Pesantren ramahan itu kan sebenarnya merupakan konsepsi sebagai jawaban atas kompleksitas tantangan ya yang ada di pesantren kita. Kita tahu bahwa banyak hal positif yang ada di pesantren, tetapi juga ada hal-hal yang memang terus kita lakukan koreksi ya. Nah. Misalnya ya ada pengaduan yang masuk di kita, misalnya anak menjadi pelaku bully, pelaku kekerasan, korban kekerasan, pelakunya oknum ya. Itu tentu harus juga menjadi perhatian kita ya. Apalagi di luar pesantren juga ada kan, di satuan pendidikan umum di luar pesantren juga ada beberapa kekerasan, oknum guru menjadi pelaku kekerasan, anak juga menjadi pelaku, ada anak menjadi korban dan lain sebagainya. Ini tentu dalam proses kehidupan itu kan memang yang positif tentu harus terus kita kembangkan, kita inovasikan. Tetapi jika ada kerentanan negatif, itu tentu harus kita lakukan perbaikan secara menerus agar ke depan satuan pendidikan keagamaan, baik pesantren maupun satuan pendidikan keagamaan yang lain, tentu semakin hari semakin baik, semakin tahun juga semakin baik, agar mampu menghantarkan generasi emas ya. Karena Presiden punya cita-cita besar di 100 tahun
Indonesia merdeka itu hadir katakanlah generasi-generasi emas yang kompetitif ya, cinta RKRI, memiliki pemahaman dan keunggulan karakter yang terbaik, memiliki kemampuan literasi digital yang mumpuni, termasuk juga tentu memiliki skill menjadi pemimpin yang ideal di masa yang akan datang. Itu sebenarnya tentu harapan-harapan kita agar ke depan Indonesia juga tentu semakin lebih baik. Baik, Pak Ketua. Pesantren Ramah Anak ini kan tadi sudah disampaikan sebenarnya tujuannya sangat positif, Pak ya. Indikatornya apa saja sih, Pak, program pesantren Ramah Anak ini? Dan bagaimana tahapan pengembangan PRA ini, Pak? Contohnya misalkan gini, jika saya memiliki pesantren yang sudah berjalan, bagaimana saya harus menuju agar pesantren yang saya miliki itu bisa menjadi pesantren ramah anak, Pak? Seperti itu. Ya, memang ada beberapa indikator ya. Ada beberapa indikator yang memang harus diperhatikan saat kita ingin mengembangkan pesantren ramah anak ya. Misalnya adalah indikator indikator kebijakan, itu penting. Kebijakan dalam konteks ini adalah komitmen pimpinan untuk mengembangkan pesantren ramah anak. Kedua adalah komponen ustadz. Dalam hal ini adalah ustadz memiliki peranan yang besar, mulai tentu yang harus dipastikan komitmen ustadz untuk membelajarkan anak dengan cara-cara yang edukatif, dengan cara-cara yang ramah, ya, menghargai keragaman yang ada pada anak-anak kita. Karena kan banyak pesantren juga ini kan berawal dari berbagai etnis ya, berbagai daerah. Tentu bisa jadi mereka juga dari produk dari proses pengasuhan yang beragam ya. Nah, hal lain juga indikatornya adalah indikator ustadz ya. Indikator santri ya, indikator santri. Santri tentu penting dididikkan bagaimana mengembangkan kasih sayang dengan antar sesama. Itu kan juga menjadi bagian dari norma yang telah diatur di pasal 19 Undang-Undang 23 2002 tentang perlindungan anak, bahwa setiap anak Indonesia, termasuk dalam hal ini santri, harus mencintai teman, ya, menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati ustadz, menghormati orang dewasa, ya. Kemudian di pasal itu juga anak Indonesia termasuk santri harus mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang ketiga adalah komponen santri. Nah, yang keempat adalah komponen kurikulum. Jadi kurikulum harus didesain dengan memperhatikan aspek perkembangan anak ya. Tahapan-tahapan perkembangan anak juga penting diperhatikan di dalam memilih metode pembelajaran ya, materi ajar yang disampaikan, kemudian evaluasi proses pembelajaran, pemilihan media dan metode belajar itu juga penting ya, menjadi perhatian. Nah, hal lain adalah komponen kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam hal ini adalah termasuk juga aspek memilih strategi metode ya. Karena strategi yang dikembangkan itu tentu juga harus berbasis pada potensi yang ada pada anak-anak kita, melihat keragaman yang ada pada anak-anak kita dan lain sebagainya. Saya kira memang bagi ustadz, bagi guru, jika sudah mendapatkan pelatihan strategi pembelajaran ramah anak, saya kira akan lebih incas, lebih mantap lagi untuk menghantarkan membangun ekosistem pesantren yang lebih ramah anak lagi. Nah, yang kelima adalah komponen manajemen layanan ya. Manajemen layanan dalam hal ini memang cukup luas ya. Layanan mulai dari layanan administratif sampai layanan-layanan yang lain. Jadi harus dipastikan juga memperhatikan tahapan perkembangan anak-anak, termasuk juga soal rasio ya. Rasio antara ketersediaan lingkungan dengan jumlah santri itu juga penting diperhatikan ya. Nah, hal lain yang juga jadi perhatian adalah komponen kebijakan penanganan masalah. Nah, penanganan masalah anak ya, ini seringkali juga kan ada norma, ada peraturan. Pesantren itu ada peraturan
atau tata tertib yang memang sudah ditetapkan. Nah, alangkah lebih baik ya penyusunan tata tertib di pesantren itu juga memperhatikan pandangan-pandangan anak ya. Melibatkan anak itu ya, pandangan anak, melibatkan anak. Usulan-usulannya apa, tentu kita harus punya logical framework yang terukur ya, karena bisa jadi usulannya mungkin nggak logik buat lingkungan pesantren, tetapi jadi logical framework lingkungan pesantren itu juga disampaikan bahwa ini yang terbaik. Pada prinsipnya adalah penanganan masalah itu harus berorientasi pada kebaikan dan kepentingan terbaik bagi anak. Ya, hindari kekerasan, hindari diskriminasi, hindari hal-hal yang menimbulkan dan berisiko bagi keselamatan anak-anak kita. Itu penting ya. Nah, hal lain juga komponen sarana dan prasarana. Satu hal yang sering juga dipikirkan dalam penyiapan sarana dan prasarana adalah rasio luas kelas dengan katakanlah jumlah santri. Ya, itu penting. Rasio asrama, luas asrama dengan jumlah santri itu juga penting diperhitungkan. Betul. Ya, termasuk juga aspek kebersihannya ya, ketersediaan ketersediaan lain yang memang aman buat anak-anak kita. Itu adalah hal-hal prinsip yang penting di dalam komponen penyediaan sarana dan prasarana. Nah, hal lain adalah hubungan orang tua dan masyarakat terhadap pesantren. Saya kira karena konsep dasarnya pesantren itu adalah berbasis masyarakat, ya banyak kontribusi orang tua dan masyarakat kepada pesantren, baik kontribusi pemikiran, ya, kontribusi katakanlah daya dukung untuk meningkatkan fasilitas, dan juga kontribusi yang lain agar ke depan pesantren lebih maju, lebih baik, dan tentu lebih berorientasi pada kepentingan generasi kita agar lebih kompetitif di kondisi zaman yang semakin kompleks hari ini ya. Betul. Itu adalah indikator-indikator yang penting difahami dan juga dipertimbangkan saat kita ingin mengembangkan pesantren ramah anak. Baik, menarik ini Pak. Jadi lumayan banyak Pak ya tadi ya indikator-indikatornya, baik mulai dari pimpinannya sendiri, kemudian ustadznya, santrinya, bahkan sampai kurikulum dan manajemen konfliknya juga ya Pak ya. Itu diatur juga di situ ya Pak ya. Ya, manajemen layanan ya. Manajemen layanan itu ya Pak ya. Jika tadi kontribusi masyarakat, kontribusi orang tua dan juga santri ikut terlibat dalam program pesantren ramah anak ini, bagaimana manfaatnya sendiri pesantren ramah anak kepada orang tua, masyarakat, dan mungkin pemerintah dan juga negara sendiri nih Pak? Ya, kalau dilihat dari sisi manfaat ya, tentu manfaatnya cukup banyak dan juga tentu beragam ya. Manfaat bagi peserta didik, dalam hal ini santri, tentu yang bersangkutan tentu akan lebih nyaman di dalam proses pembelajaran, akan lebih nyaman dalam konteks berinteraksi di dalam ekosistem lingkungan pesantren, karena bagaimana mungkin pesantren akan lebih membuat nyaman kalau kemudian katakanlah misalnya ada kekerasan. Tentu kan tidak boleh terjadi ya. Makanya konsepsi pesantren ramah anak itu akan menawarkan tentu lingkungan yang membuat nyaman untuk semua anak dengan berbagai latar belakang dan kondisinya. Mereka nyaman belajar, mereka akan nyaman saat istirahat, mereka nyaman saat melakukan aktivitas dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren itu. Nah, ini nih belum lagi kalau melihat dari sisi tumbuh kembang ya, tentu akan semakin lebih baik. Nah, manfaat lain termasuk kepada masyarakat, tentu kalau kemudian anak-anak ini tumbuh dengan baik, menjadi generasi unggul, tentu masyarakat juga akan terdampak positifnya ya, akan mendapatkan manfaat positifnya dari kontribusi para alumni ya, karena tentu dengan hadirnya pengembangan pesantren ramah anak, alumni-alumni kita akan semakin kompetitif, alumni-alumni kita akan semakin unggul, alumni-alumni kita semakin memiliki daya juang yang lebih baik, sehingga masyarakat juga akan terdampak ya, terutama masyarakat umum. Nah, apalagi kalau bagi bangsa dan negara ya, saat ini dengan
banyaknya alumni pesantren yang telah hadir di panggung-panggung sosial ya. Ini tentu juga akan menambah deretan panjang kontribusi alumni pesantren pada negara. Apalagi kalau kemudian pesantren terus bertumbuh dengan pesantren ramah anak, maka tentu alumni kita akan menghantarkan berkontribusi pada situasi negara dengan berbagai tantangan yang ada. Tantangan kemarin tentu berbeda dengan tantangan hari ini. 10 tahun yang lalu berbeda dengan tantangan yang kita hadapi di 10 tahun yang akan datang. Kita harapkan mereka-mereka akan lebih kompetitif, lebih kreatif, lebih inovatif di dalam menyikapi persoalan-persoalan sosial dalam kehidupannya. Nah, hal lain yang juga penting jadi perhatian kita adalah juga manfaat bagi keluarga tentu ya. Ke depan akan muncul keluarga-keluarga berkualitas kalau kemudian hadir dari alumni-alumni yang berkualitas. Itu saya kira. Betul, benar sekali Pak. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Apalagi Bapak juga merupakan alumni pesantren ya Pak ya sebenarnya. Dan sekarang sudah berkontribusi bagi negara ini saat ini. Kalau nggak salah Bapak pesantrennya di daerah mana tuh Pak nama Bapak? Ya, saya alumni di Al-Fatah Arjosari Pacitan Jawa Timur ya. Wah. Jadi perbatasan dengan Australia. Iya, itu tentu pasti bangga juga nih yang saat ini para sobat-sobat KPA yang sedang nyantri di sana ini Pak. Seperti itu. Gayanya perbatasan Australia, padahal sebenarnya perbatasan Ponorogo ya, Trenggalek dan sebagainya. Baik. Nah Pak, tentu sebenarnya pemerintah sudah sangat tegas dan banyak sekali upaya-upaya Pak ya dalam termasuk salah satunya adalah program pesantren ramah anak ini yang diinisiasi juga oleh Kementerian Agama seperti itu. Apa tantangan dan juga hambatannya dalam pelaksanaan program pesantren ramah anak ini sendiri? Ya, memang konsep pesantren ramah anak itu ada saja misalnya tantangan dan hambatan ya dalam proses percepatan pengembangan di banyak pesantren kita ya. Salah satunya adalah tantangan pada level persepsi ya, level persepsi guru. Belum semua katakanlah ustadz memiliki semangat yang sama terkait dengan bagaimana mengembangkan pola-pola pendidikan yang ramah untuk anak saat menangani masalah anak-anak kita. Jangankan di pesantren, di sekolah-sekolah umum saja yang non pesantren juga tantangan kita adalah soal persepsi perlindungan anak itu belum difahami secara merata ya. Pada saat anak katakanlah terlalu aktif, belum tentu difahami itu sebagai bagian dari keunggulan anak kita. Sering juga ada guru yang memandang bahwa itu sebagai sebuah masalah misalnya. Pola-pola persepsi yang demikian itu seringkali juga akan berdampak pada pendekatan penyelesaian masalah ya. Kalau kemudian persepsinya salah, pendekatannya seringkali juga salah gitu. Makanya tentu yang perlu kita luruskan ya agar ke depan persepsi-persepsi guru-guru kita termasuk juga ustadz memiliki persepsi yang terbaik terkait dengan konsepsi perlindungan anak di pesantren. Nah, yang kedua adalah tantangannya adalah tantangan dari diri anak juga ya, karena anak itu lahir dari produk pengasuhan yang beragam. Kadang-kadang dia hadir di suatu pesantren. Bagi anak yang diasuh dengan pola-pola kekerasan, kadang-kadang saat berbeda pandangan ya dengan teman-temannya, dia sering juga yang katakanlah melakukan tindakan kekerasan dengan temannya. Ini juga menjadi tantangan untuk membangun ekosistem pesantren yang ramah untuk semua. Itu juga menjadi tantangan. Belum lagi kalau kemudian dia lahir dari lingkungan sosial yang keras, sedikit-sedikit melakukan kekerasan, kemudian dia masuk pesantren, seringkali belum terputus mata rantai pola-pola sikap kehidupannya seperti itu, sehingga kadang-kadang menjadi tantangan ya bagi dunia pesantren, termasuk juga di asrama dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan catatan kecil dari tantangan yang ada di pesantren kita. Belum lagi katakanlah tantangan budaya yang sudah turun-temurun, itu juga
menjadi tantangan. Maka tentu kita harapkan semua pihak harus berkolaborasi, bekerja sama, semua komponen memang harus kita mainstreamingkan dengan konsepsi perlindungan anak di pesantren. Kenapa? Karena unsur pesantren itu kan sebenarnya ada 5 ya. Pertama adalah unsur kiai, kedua santri, ketiga pondok atau asrama, keempat masjid, kelima adalah kitab kuning ya. Baik. Kitab kuning. Nah, banyak kajian-kajian kitab kuning yang saat ini juga kemudian saat berdialog dengan teman-teman santri juga di comparing dengan katakanlah disiplin keilmuan lain ya, disiplin psikologi, disiplin biologi, disiplin yang lain. Ini semakin menarik. Banyak pesantren yang berinovasi seperti itu. Contoh misalnya membahas terkait dengan kepemimpinan ya. Betul. Kepemimpinan itu dilihat dari psikologi, dilihat dari antropologi, dilihat yang selain dari kajian-kajian kitab kuning. Jadi khasanah-khasanah ini tentu akan semakin berkembang. Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pesantren ke depan semoga terus menjadi lebih baik sehingga Indonesia ke depan tentu akan menjadi lebih baik. Baik. Semoga inovasi-inovasi yang dilakukan pesantren akan semakin lebih baik, Pak ya. Nah, untuk itu semua kira-kira apa masukan KPAI ini, Pak? Baik untuk para pimpinan pesantren, kemudian juga para orang tua dan juga mungkin bahkan pemerintah sendiri. Ya. Masukan pertama tentu kita harapkan pesantren yang ada di Indonesia ya terus berkomitmen merintis pesantren menjadi lebih ramah anak ya, menjadi lebih ramah anak lagi ya. Apa yang harus dilakukan? Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama adalah tahap persiapan ya, ya. Dialog dengan santri, dialog dengan guru, menyamakan persepsi, potensi-potensi apa yang ada di pesantren kita, hambatan-hambatannya apa, solusinya seperti apa ya. Itu tentu butuh didialogkan untuk menyusun katakanlah kerangka-kerangka persiapan mengembangkan pesantren ramah. Jadi tahap pertama adalah tahap persiapan. Tahap kedua yang harus dilakukan adalah tahap perencanaan ya. Tahap perencanaan. Satu hal yang penting dilakukan dan disiapkan adalah tentu membentuk tim pengembangan pesantren ramah anak. Ada unsur guru, ada unsur unsur orang tua, unsur masyarakat, unsur yang lain yang memang dipandang penting berkontribusi besar untuk pengembangan pesantren ramah anak. Jadi itu penting ya. Jadi termasuk juga merencanakan tahapan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu penting disusun lebih baik. Nah, tahapan ketiga adalah tahap pelaksanaan. Jadi tim pengembangan bersama stakeholder yang ada di pesantren tentu harus terus merealisasikan dari perencanaan-perencanaan yang sudah disusun tadi ya. Kalau kemudian perencanaannya memang jangka pendeknya targetnya ini, jangka panjang ini, bulan apa melakukan ini dan sebagainya, itu tentu harus juga sesuai dengan time schedule yang ada, sekaligus tentu harus juga simultan. Jangan sampai setelah pelatihan merealisasikan pesantren yang berkonsepsi ramah anak tapi kemudian lupa setelah pelatihan. Nah, terakhir adalah evaluasi ya. Jangan-jangan ini, karena evaluasi ini kan sebenarnya konsep manajemen yang memang harus dilakukan ya. Jangan-jangan ada hal-hal yang memang butuh perbaikan-perbaikan. Mungkin aspek sarana dan prasarana yang harus diperbaiki ya, aspek komitmen santrinya yang harus juga diperbaiki, barangkali juga aspek gurunya ya yang juga harus terus ditingkatkan kompetensinya ya. Atau hal lain termasuk juga kontribusi orang tua dan masyarakat yang memang harus terus ditingkatkan agar kualitas ekosistem pesantren menjadi lebih baik dan berorientasi pada perlindungan terhadap anak. Jadi empat tahapan itu yang harus dipastikan ya. Tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Nah, Pak Ketua, tidak terasa bincang-bincang kita sudah sampai di akhir acara. Nah, tentu banyak sekali pesan dan juga pembelajaran apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, dan semoga Sobat KPAI juga di sini bisa mengambil pesan dan pembelajaran pada bincang-bincang kita kali ini. Sobat KPAI,
Demikian bincang-bincang kita kali ini. Saya Gilang Yudi Pratama, mohon pamit. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel KPAI agar Sobat KPAI bisa terus mengikuti video-video perlindungan anak selanjutnya. Salam sehat untuk anak Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI.